Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita beserta orang-orang salih lainnya diberikan syafaat di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita awali musyawarah daerah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi periode 2025-2030 mengusung tema Kemandirian Komunitas Dakwah di Era Disrupsi. Hari ini Ahad 20 Juli 2025 bertepatan dengan 25 Muharram 1447 Hijriah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى أهلها وإذا حكمتم الرسول وأولي الأمر منكم. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqad lana biha min jami'il hajjat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ya Allah innaka 'alad darajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami' mu'minina mu'minat wal muslimina muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tema kemandirian komunitas dakwah di era disrupsi. Pendahuluan. Di tengah cepatnya perubahan zaman, di mana teknologi berkembang pesat, budaya global masuk ke segala lini, dan informasi menyebar tanpa batas, umat Islam menghadapi tantangan besar. Ini disebut sebagai era disrupsi. Zaman yang penuh ketidakpastian, perubahan mendadak, dan pergeseran nilai. Cara pikir dan bertindak berubah dan mengacu pada soal trending, aktivitas interaksi pergaulan global, perdagangan, lapangan pekerjaan berubah begitu dahsyat sampai merambah dalam model peperangan. Dulu orang berperang harus berhadapan-hadapan, saling mengayunkan pedang, lanjut saling mengokang senjatanya. Sekarang orang sambil mengemil duduk dengan keluarganya, dengan menekan satu tombol musnahlah sekelompok orang. Kediamannya dengan lingkungannya, bahkan dengan memakai kecerdasan buatan, equipment intelligence atau AI, secara bekerja otomatis, mencari sasarannya sendiri dan mengeksekusi sendiri, serta melaporkan hasil kerja secara otomatis. Di bidang dakwah, seorang guru dakwah cepat viralnya. Guru dakwah di mana saja bisa diakses di mana saja. Berbagai paham dan aliran tersebar dari mana saja tanpa dapat dihambat, bahkan dengan fasilitas audio track. Narasumber dari berbagai bahasa dapat didengar dalam bahasa Indonesia. Artinya, tantangan dakwah bukan sekedar tantangan regional, tetapi sudah global. Artinya juga masalah jarak dan bahasa dengan perkembangan digital telah dihilangkan. Sekarang tinggal persoalan kita bagaimana memposisikan diri dan lembaga dalam konteks global. Apakah sekedar objek penderita setiap hari hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala karena tidak siap menghadapi perubahan tersebut? Di tengah badai tersebut, harapan kita tentu komunitas dakwah tidak hanya harus bertahan, tetapi juga harus tumbuh dan menjadi mercusuar kebaikan, menjadi akidah, akhlak umat, dan gelombang fitnah dunia modern. Makna komunitas dakwah. Komunitas dakwah adalah kelompok atau jaringan orang-orang yang bersatu untuk menyeru kepada kebaikan, menyebarkan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, serta menjadi teladan dalam ucapan dan perbuatan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Mengapa perlu kemandirian komunitas dakwah? 1. Menguatkan barisan orang-orang beriman. Individu mudah goyah,
tapi komunitas saling menguatkan. 2. Melindungi dari penyimpangan pemikiran. Komunitas yang terorganisir bisa menjadi penangkal paham sesat dan ekstrim. 3. Menjadi sumber solusi sosial. Komunitas dakwah bisa hadir dalam bentuk nyata, membantu fakir miskin, edukasi anak-anak, menyebarkan konten positif. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dari hadis ini kita pahami bahwa setiap individu punya tanggung jawab dakwah. Tapi komunitaslah yang mengorganisir kegiatan itu agar berdampak besar. Prasyarat komunitas. Membangun kemandirian komunitas dakwah di era disrupsi bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan strategis umat Islam hari ini. Dan penuh dengan kebingungan kita butuh ruang bersama untuk saling mengingatkan, menebar hikmah, dan menjaga warisan Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Beberapa poin prasyarat komunitas sebagai berikut. 1. Berbasis ilmu, bukan opini semata. 2. Memanfaatkan teknologi, media sosial, podcast, video. 3. Inklusif, merangkul, bukan menghakimi. 4. Teguh prinsip, tapi luas metode. 5. Menyebarkan rahmat, bukan kebencian. 6. Regenerasi. Sebelum ditutup penjelasan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafabillahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah. Izinkan kami mohon maaf jika ada salah. Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi selanjutnya periode 2025-2030 dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin kami dari panitia cukup itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian ataupun penyambutan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tapi waktu itu tidak nyambung, artinya tidak ketemu. Jadi saya sebagai pengurus Dewan Dakwah Bukit Tinggi tentu tidak mungkin pula melawan Ketua Dewan Dakwah Pusat. Ya kan, nggak mungkin juga itu. Tapi saya menangkap, saya sudah katakan ini Pak Adian, kalau Dewan Dakwah kita masih begini, ini kita tetap ada, tetapi adanya kita ya sekedar ada. Bukan iya ada saja, tapi tidak. Saya katakan mungkin sudah saatnya kita berpikir Dewan Dakwah itu untuk menjadi ormas. Tapi beliau menyatakan dengan sejumlah kekhawatiran kalau kita jadi ormas begini dan begana. Menurut saya itu kekhawatiran yang terlampau berlebihan. Tapi ya kenapa? Karena ada contoh kok. Muhammadiyah
organisasi lebih sebesar apa, tidak ada persoalan kok jadi ormas. Yang penting sistemnya diperkuat. Memang kalau sistemnya diperkuat, no problem. Muhammadiyah sekarang adalah organisasi aset yang punya aset paling terbesar di dunia loh hari ini. Ya, nggak ada masalah kan. Nah, cuma memang ada kekhawatiran kalau nanti kita begini masuk orang lain, bagaimana dengan aset-aset kita? Ya saya kira itu kekhawatiran, menurut saya itu kekhawatiran berlebihan karena sistem kita tidak kuat. Ya. Tapi ya saya kan tidak mungkin berdebat secara terbuka kepada atasan saya dan kepada tamu kita, beliau tamu kan tidak mungkin. Jadi saya tutup saja perdebatan itu. Dia katakan bukan perdebatan, belum perdebatan sebenarnya. Ya, saya tutup saja, sudahlah. Ya. Tapi menurut saya ke depan ini sudah harus menjadi agenda pemikiran. Kalau kita begini, pengkaderan berjenjang tidak akan terjadi kalau tidak. Ya. Akibatnya ini susah kita memilih ya ketua yang baru, susah karena tidak ada pengkaderan berjenjang. Atau kita juga akan menemukan ada orang-orang yang tidak kita kenal sudah duduk di kepengurusan pusat, padahal dia tidak pernah di daerah. Akan begitulah jadinya, karena tidak ada ya. Padahal duduk di kepengurusan ya di berbagai tingkatan itu kan intinya adalah kaderisasi. Kalau itu tidak ada ya susah. Nanti habis masa Adian Hussein ini, siapa lagi yang jadi ketua di sana? Susah juga lagi mencarinya. Sementara yang lama-lama sudah menua juga, ya kan? Nah, oke lah. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi pemikiran ya bagi kita bersama sebagai orang-orang yang cinta dengan Dewan Dakwah sebagai salah satu aset umat. Ini aset umat ya yang tidak boleh kita biarkan begini saja. Ya, saya terus terang dalam kesempatan ini ingin mengatakan bahwa sekali lagi saya tidak bersedia untuk menjabat kembali sebagai ketua Dewan Dakwah Bukit Tinggi untuk periode selanjutnya. Tetapi saya tetap bersedia dilibatkan. Ya, kalau sekarang ada namanya majelis pertimbangan, saya siap duduk di situ. Kalau memang dibutuhkan, dulu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Mari kita bermusyawarah. Mudah-mudahan kita menghasilkan yang terbaik untuk Dewan Dakwah, khususnya Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah itu didirikan oleh Pak Nasir. Waktu itu Ambo masih SMA itu. Dan beliau membuat rumah sakit Yarsi itu. Memang Yarsi itu dibuat oleh seluruh umat. Tapi yang mensponsor Yarsi itu adalah Pak Nasir dengan Dewan Dakwah. Sehingga imam versi keberdiri yang satu taruh mula-mulanya di Tampek Pak Alan, Taruh Kate, Terbang Nagari, baru kemari tetap nomor satu taruh di situ. Awak bergerak di situ. Cuman pada Tuan Basaran waktu itu diskusi Ambo, termasuk Ambo diskusi, balai kok dibangun oleh Yarsi. Jadi kantor awak tidak mungkin risiko, kamar kantor awak. Ambo mengecekkan waktu itu, kantor Dewan Dakwah harus di Yarsi, Pak. Kalau tidak di Yarsi, kau tercampak. Tercampak nanti hubungan Yarsi dengan Dewan Dakwah tidak ada. Ternyata memang begitu. Alhamdulillah dapat risiko. Masjid itu adalah Masjid Yarsi. Di bawah kantor risiko kantor Dewan Dakwah, di bawah masjid. Sehingga masih tetap antara Dewan Dakwah dan Yarsi masih sekali. Tapi bagaimana seterusnya tentu awak-awak lah yang lebih mengerti umat, bukan untuk cari fikih. Kini Yarsi punya uang, hendaknya uang Yarsi itu untuk dakwah. Itu ceritanya Pak Nasir dulu itu, waktu Ambo masih kecil-kecil. Kini bagaimana caranya? Ya itulah program awak. Jadi Dewan Dakwah itu bukan hanya sekedar bertamu-tamu betul juga. Apa itu Dewan Dakwah, Yarsi Dewan Dakwah. Tapi kenapa tidak ada kesinambungan ini? Jadi program awak itu banyak. Kalau ikut tidak awak kembangkan, awak hancur. Seperti yang sampaikan adikmu tadi ya. Habis. Siapa yang membutuhkan kehidupan di Yarsi, silakan di Yarsi. Itu ceritanya. Siapa yang mau punya kehidupan di situ, silakan di situ. Tapi nyo harus menjadi orang mandiri. Itu Pak Nasir. Tapi betul-betul mengayomi. Jadi seseorang yang menjadi ketua Dewan Dakwah, baik pusat, wilayah maupun daerah, dia harus bisa menyediakan dirinya untuk Dewan Dakwah.
Tapi kalau tidak sungguh-sungguh awak mengajukan, hancur. Ini bang, kalau anda maju, ya mungkin tidak sungguh-sungguh, mungkin tidak full awak berorganisasi. Nah, sehingga mencari tokoh susah, mencari ikut susah, itu susah. Tapi kalau sungguh-sungguh, mungkin banyak kader-kader awak yang akan cemerlang gitu. Dulu di Sikojo pertemuan awal lama di Siko. Yang jelas esensi musyawarah ini atau silaturahim ini atau musta ini apalah namanya, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah evaluasi program. Jadi program 5 tahun yang beliau sebut tadi oleh Bapak Ketua, sudah 5 tahun saya di sini. Tidak banyak yang bisa saya buat. Ya, sebenarnya banyak yang bisa dibuat ya. Tapi karena beliau orang rendah hati ya, nah tidak banyak yang bisa dibuat kata beliau. Jadi mengevaluasi program 5 tahun yang lalu, kemudian adalah memilih pengurus baru, walaupun terpilih orang itu juga. 3, daerah terpinggir, terluar, termiskin, begitu kita. Ya, begitu kita. Ya, Kementawai itu tiap tahun kita. Berapa kemarin sunat Rasul 110 orang. Berapa paket. Kemudian daerah-daerah yang antar pulau itu kita pakai speedboat. Ya, kita bangga juga di sana, kata pastornya, kata pendetanya. Pendeta masih bertambah terus di sini, tapi orang Kristen kurang terus katanya. Jadi banyak juga bertambah orang Islam di sana. Satu kebanggaan kita juga. Ya, nah, tapi kalau mungkin dai-dai yang bagaimana ya? Kalau mau menyebut yang 2 jantung saya talok situ. Maka kami baru sampai di Padang, tabaliak speedboat itu kan 16. Itu karena orang Mentawai dia pandai berenang, selamat semuanya. Kalau kami 2 speedboat, kalau terbalik tuh out satu aja tuh. Ya, tidak ada pandai berenang seperti batu aja langsung ke bawah. Ya, nah, adik, Bapak dan saudara semua, jadi mengevaluasi program yang lalu, kemudian memilih kepengurusan baru lagi, perbarui walaupun orangnya itu ya, tidak ada lagi, hanya kok bahasa Indonesia aja bisa, harusnya dia berbahasa Arab juga, berbahasa Inggris juga, baru keren, ya. Nah, jadi ketika bertemu dengan teman dan segala macam, nah, dia akan berbahasa kefahal, ya sek min aina anta qadim, harusnya begitu dia lagi, ya. Nah, kalau Datuk ini ya, maza turib fi hazal yaum, fi hazal sabah, fi hazal lail, fi hazal masya, fi hazal nahar, maaf fi muskilah. Begitu dia harus mengecek-ngeceknya, begitu lagi hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka musyawarah kita ini. Mudah-mudahan Allah memberkati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.